Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58 berusia 145 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan spray yang ke-23 kali. Untuk spray kali ini, Mimin menggunakan bahan aktif Mancozeb dengan merek Ditan dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Fungisida DITHANEM 4580 WP adalah produk pestisida jenis fungisida yang bersifat protektif. Ditan berbentuk tepung, berwarna kuning keabu-abuan, dan dapat disuspensikan untuk aplikasinya. Ditan AM 4580 WP mengandung substansi bahan aktif Mancozeb 80% yang bekerja secara kontak pada bagian yang terinfeksi. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif Metomil dengan merek Dainki dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Dainki 40 WP adalah insektisida sistemik racun kontak dan lambung, berwarna putih berbentuk tepung yang dapat disuspensikan wettable powder. Untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kedelai, cabai, kacang panjang, kakao, tomat, kacang hijau, kubis, dan kelapa sawit. Dainki dapat mengendalikan hama seperti ulat penggerek batang padi, walang sangit, traps, kutu-kutuan, ulat dan telur pada tanaman. Dapat mengendalikan berbagai hama pada berbagai stadia, mulai dari imago, telur, dan larva. Kemudian, Mimin menggunakan Kalinet dengan dosis 2 ml untuk 1 liter air. Kalinet mengandung kalium K2O 13,8%, fosfat P2O5 12,33%, boran B3O3 16.000 ppm, mangan MnIDT 205 ppm. Kalinet merupakan kombinasi sinergis unsur kalium dan boran konsentrasi tinggi dalam bentuk kationik dan instan. Mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman untuk mengoptimalkan pembentukan buah, bulir, biji, polong, dan umbi, meningkatkan rendemen, kualitas dan daas simpan hasil panen. Mencegah kemacetan pertumbuhan pada titik-titik tumbuh, seperti tunas, ujung akar, dan anakan. Kemudian, Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Spreader dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Spreader adalah surfaktan pestisida yang mengandung bahan aktif, perekat, perata, dan penembus. Keunggulan, meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% minus 50%. Mengurangi daya kekebalan resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Dapat digunakan dalam campuran insektisida, fungisida, bakterisida, dan herbisida. Kemudian, Mimin menggunakan fungisida dengan merek Amistar Top dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Amistar Top merupakan fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuratif, dan preventif berbentuk pekatan suspensi berwarna kuning muda. Untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, buah naga, cabai, jagung, jarak pembibitan, jeruk, kacang tanah, kakao, karet, kedelai, kelapa sawit pembibitan, kentang, kopi, kubis, mangga, melon, padi, tembakau, dan tomat. Untuk mengendalikan penyakit bercak daun Cercospora capsici, penyakit Anthracnosa callitetricum sp. pada tanaman cabai. Kemudian campurkan dan kocok hingga merata, sehingga siap untuk penyepraian. Spray hingga merata ke seluruh bagian tanaman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penggolongan unsur-unsur hara dan pupuk. Dilansir dari bumikita.id. Beberapa penggolongan pupuk. Tadi sudah disinggung bahwa pupuk adalah material yang mengandung unsur-unsur hara bagi tanaman. Berdasarkan asalnya pupuk digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pupuk alam yang diproses dari bahan-bahan alami terdiri dari jenis organik yang berasal dari limbah hewan pupuk kandang maupun sisa-sisa tanaman kompos dan pupuk mikrobial. Anorganik berupa mineral alam, contohnya fosfat alam, dolomit atau kaptan.
Yang kedua, pupuk sintetis. Pupuk sintetis yang dibuat oleh pabrik dengan cara formulasi atau reaksi kimiawi. Contohnya urea, DSP, Kisil, ZK, KNO3, AMKP, NPK, dan masih banyak lagi. Pupuk berdasarkan jenis kandungan haranya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pupuk makro yang mengandung unsur makro dan dibedakan menjadi pupuk makro tunggal dan pupuk makro majmuk. Pupuk makro tunggal yang hanya mengandung satu jenis unsur hara makro dominan, contohnya urea 46% N, SP 36% P2O5, KCl 60% K2O. Pupuk makro majemuk dengan kandungan lebih dari satu unsur makro dominan, contohnya DAP nitrogen dan fosfat, KNO3 nitrogen dan kalium, AMKP fosfat dan kalium, NPK nitrogen, fosfat dan kalium. Yang kedua, pupuk mikro yang mengandung unsur mikro, baik tunggal maupun mikro majemuk. Yang ketiga, pupuk campuran yang mengandung unsur-unsur makro maupun mikro dalam satu produk. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam bertani cabai.